Saudaraku pelitaku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur. Kami boleh menikmati kasih setia Tuhan, kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh Bapa limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami boleh datang. Kami bersyukur sepanjang hari ini kami sungguh boleh melihat semua karya Tuhan begitu baik dan indah di dalam kehidupan kami. Saat ini sebelum kami beristirahat, kami rindu Bapa untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Firman yang akan menjadi penuntun, menjadi kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan. Bapa berbicaralah agar kami boleh memahami apa yang ingin Bapa sampaikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Pengkhotbah 7 ayat 13 dan 14. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Judul renungan bagi kita pada saat ini adalah bersyukurlah atas semua yang baik dan yang buruk. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, pada Perang Dunia Kedua, The Sasher bekerja sebagai pengebom US Army Air Corps di skuadron yang dipimpin oleh Jenderal Doolittle. Ketika ikut serta dalam penyerangan ke Jepang pada tahun 1942, The Sasser dan anak buahnya kehabisan bahan bakar dan meloncat keluar pesawat di atas wilayah Tiongkok. Ia diangkut ke kamp tawanan Jepang. Di situ, ia mempercayai Yesus sebagai juru selamatnya. Setelah dibebaskan, ia menjadi misionaris di Jepang. Suatu hari, The Sasser memberikan sebuah pamflet kepada seorang pria bernama Mitsuo Fuchida. Di dalam pamflet itu ada cerita mengenai dirinya. Ia tidak tahu bahwa saat itu Mitsuo akan diadili karena perannya semasa perang sebagai komandan Angkatan Perang Jepang yang menyerang Pearl Harbor. Fuchida membaca pamflet itu dan mendapatkan sebuah Alkitab. Tak lama kemudian, ia menjadi seorang Kristiani dan penginjil bagi bangsanya. Akhirnya, Fuchida dan The Sasser bertemu kembali dan menjadi sahabat. Cara Allah mempersatukan dua orang yang dulunya musuh dalam peperangan dan memimpin mereka kepadanya sangat mengherankan. Namun cerita itu menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Dan tak satu pun bahkan perang dunia yang dapat menghentikan Allah mengerjakan segala sesuatu yang menjadi tujuan dan rencananya. Dalam bacaan hari ini, pengkhotbah memulai dengan sebuah pertanyaan. Adakah yang bisa mengubah atau meluruskan apa yang sudah Tuhan bengkokkan? Bisakah manusia mengubah apa yang ditempatkan Tuhan sebagai tujuan dan rencananya? Jawaban atas pertanyaan itu adalah tidak. Apa yang perlu kita sadari adalah bahwa Tuhan berdaulat atas segalanya. Ketika Dia mengizinkan baik dan buruk terjadi dalam hidup kita, semua merupakan bagian dari tujuan dan rencananya bagi kita. Dia dapat menggunakan masa-masa sulit itu untuk kemuliaannya, sama seperti Ia menggunakan masa-masa indah.
Dalam hal ini, yang terpenting adalah bagaimana sikap kita saat menghadapinya. Bagaimana sikap kita menghadapi kesulitan tidak hanya untuk menunjukkan kedewasaan kita atau tidak, tetapi menunjukkan diri kita sebagai anak-anak Allah. Sahabatku, kita semua pasti akan mengalami hari-hari baik dan hari-hari yang buruk di dalam periode hidup kita. Yang perlu kita ingat adalah apapun yang kita jalani, kiranya selalu ada dalam kendali Tuhan, sehingga semua tujuan dan rencananya tergenapi. Mintalah Tuhan untuk menunjukkan kepada Anda apa yang Anda perlukan untuk belajar dalam keadaan Anda saat ini. Bersyukurlah kepada Tuhan di masa yang baik dan di masa yang buruk. Bagaimana Anda mempercayai kedaulatan Allah dalam hidup Anda? Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami menyadari bahwa tidak ada yang terjadi dalam hidup kami kecuali Bapa membiarkan kami berjalan melewatinya. Kebenaran inilah yang membuat ketenangan di hati kami. Karena itu, membantu mengingatkan bahwa Bapa selalu menjadi pengendali hidup kami. Tolonglah kami untuk mempercayai-Mu Bapa, apapun yang terjadi. Ingatkan kami bahwa semua yang baik dan semua yang buruk dapat membawa kami bertumbuh menjadi pribadi yang Bapa inginkan. Bapa, terima kasih karena tidak pernah menyerah pada kami. Bantulah kami untuk belajar mempercayai-Mu Bapa lebih lagi dan memuji Bapa di tengah-tengah kesulitan. Terima kasih Bapa. Sekarang saatnya kami akan beristirahat dan segera tidur. Berikanlah kami kedamaian dan ketenangan dalam hati kami, sehingga kami dapat beristirahat dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur.
Pengasihan